Nah, kita sedang berbicara Islam dan Kristen. Ada dua agama besar di dunia ini, Islam dan Kristen. Nah, sekarang mari kita uji yang mana yang benar. Tentu saja dengan maksud yang baik, bukan dengan maksud ingin membuat ribut, enggak. Ya, diskusi. Kemarin banyak yang kesurupan, benar. Iya, mereka yang kesurupan kan. Sekarang gini Morena, coba kamu jujur ya. Gini. Kamu kan pengikut Muhammad, betul? Ya. Oke, berarti kamu seorang muslim. Muhammad ada di kubur, betul? Ya, dikubur. Nah, berarti kamu adalah pengikut orang mati, betul? Gimana ya bilangnya? Jadi teman-teman, coba kalian perhatikan cara Edis menyampaikan, memberikan narasi dan memberikan pengertian. Teman-teman nanti ketahui sendiri, kita berbicara dengan orang yang percaya dengan Yesus, dengan orang yang tidak percaya sama sekali. Bayangkan teman-teman, dari lahir mereka tidak pernah ada pengajaran bagaimana Yesus Kristus itu. Dan ini dia bertanya kepada Edis. Penjelasannya dimulai dari ranah yang bisa diambil kesimpulan untuk mudah dipahami, tetapi langsung ditembak ke keyakinan dia, teman-teman. Itulah teknik yang dilakukan Edis TV. Coba perhatikan ini, teman-teman. Ya gini bang, abang kan mau tanya tentang Islam sama aku. Aku kan kemarin sebelumnya udah bilang, aku tuh kurang, bukannya nggak bisa jawab, memang kurangnya pengalaman itu. Aku kan memang orang Islam, tapi kalau pelajaran terlalu dalam itu aku belum terlalu dalam gitu. Ya, itulah Ya, pasti, itulah alasanmu Morena, kenapa kamu masih Islam. Iya, jadi gini Morena, saya sudah sering bilang begini. Setiap orang Islam masih Islam, alasannya apa? Karena dia tidak tahu Islam itu apa. Ketika dia tahu, ini mohon maaf nih, ketika dia tahu Islam itu apa, seperti apa Muhammad itu, maka mustahil dia akan tetap menjadi orang Islam. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita kasih contoh ya Morena ya. Kasih contoh saja. Nih, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Islam itu adalah pengikut Muhammad. Pertanyaan saya begini. Muhammad sekarang ada di mana, Morena? Halo, Morena? Gini, secara logis Muhammad ada di kubur, betul? Jangan baca komentar, Morena. Morena, acuhkan komentar itu, fokus ke saya. Tatap mata saya. Sebentar, Morena. Tatap mata saya. Morena, nanti kalau saya buka kacamata, nanti takutnya kamu nanti jatuh cinta sama saya gimana? Gini, Morena. Begini, kamu mengikut Muhammad, betul? Yes. Oke, Muhammad ada di kubur, betul? Nah, berarti kamu adalah pengikut orang dalam kubur, betul? Enggak gitulah konsepnya bang, nih dalam. Nah, oke, coba kau jelaskan Morena. Kamu pengikut. Memang Muhammad itu dikubur, tapi kan nggak bisa dibilang seperti itu. Masa aku mengikut orang yang dikubur? Loh. Nah, oke, coba kita pelan-pelan, kita atur bahasanya pelan-pelan. Apakah kamu adalah pengikut Muhammad? iya. Ya. Apakah kamu berarti kamu adalah seorang Muslim, betul? Apakah Muhammad di kuburan? Macet. Jangan begitu, Morena. Ayo Bang, kita aku jujur. ngajak Bang PK ini bang. Kita jujur sama diri sendiri yuk. Dengar dulu. Gimana? Dengar dulu. Gimana? Aku cari abang ini karena disuruh-suruh orang ini kan, coba PK sama Bang Edis katanya kan. Dari kemarin gitu kan. Cuman abang kan sibuk komal sama orang kan. Aku tengok itu, aku nonton, aku nyimak itu. Oke, tidak masalah itu. Gini saja. Apapun kita fokus saja. Apapun kata orang begini. Karena kalau kita ikutin orang itu, semuanya nggak ada yang benar. Jangan dengarkan orang, jangan hiraukan orang. Betul? Iya, betul itu. Oke, iya karena kita tidak hidup sesuai dengan congor itu mulut kan? Iya, kita tidak hidup berdasarkan congor orang. Biar seperti kata lagu, biarkan orang berkata apa. Betul? Ya. Yang penting aku bahagia. Betul? Nah, sekarang gini Morena. Tapi gini bang, janganlah bahas yang lain. Kemarin kan udah kita bahas tentang Bang, Morena, ini forum, masalahnya forum saya ini forum diskusi antara Islam dan kemarin Kristen. kan kita bahas loh. Yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, ini makanya teman-teman melihat ya bahwa Morena dia sedang menyembunyikan sesuatu. Jangan begitu Morena, gini. Kebenaran itu tidak akan bisa dirongrong, tidak akan bisa digulingkan oleh apapun juga. Kebenaran akan berdiri tegak, betul? Ya, betul. Nah, sementara tipu atau fata morgana itu adalah kebenaran yang semu. Iya kan? Ketika dia dipertanyakan,
maka runtuhlah bangunan itu. Nah, kita sedang berbicara Islam dan Kristen. Ada dua agama besar di dunia ini, Islam dan Kristen. Nah, sekarang mari kita uji yang mana yang benar. Tentu saja dengan maksud yang baik, bukan dengan maksud ingin membuat ribut, enggak. Ya, Ya, diskusi. yang kayak kemarin banyak yang kesurupan, benar. Iya, mereka yang kesurupan kan. Sekarang gini Morena, coba kamu jujur ya, gini. Kamu kan pengikut Muhammad, betul? Ya, Oke, berarti kamu seorang Muslim. Muhammad ada di kubur, betul? iya ada di kubur. Nah, berarti kamu adalah pengikut orang mati, betul? Gimana ya bilangnya? Nggak gitu juga bang konsepnya. Kalau dibilang pengikut orang mati, Sulit. jadi gini, aku tanya balik ya. Silakan. Tuhan Yesus itu kan udah mati kan? Bangkit, dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke surga. Kalau misalnya Yesus hanya mati saja, tetapi dia tidak bangkit, maka nasib saya seperti kamu, Morena. Saya Nah, pengikut orang mati di Bukti kuburan. bangkitnya itu seperti apa? Bangkitnya itu seperti apa? Dia kan menjadi orang lagi atau gimana? Sebelum kita bahas ke situ, intinya Yesus itu bangkit. Di dalam Injil yang Al-Quran memerintahkan untuk membacanya, dijelaskan bahwa pada hari yang ketiga, Yesus bangkit mengalahkan maut. Setan tidak berkuasa, maut tidak berkuasa atas dirinya. Sehingga dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu memberitakan kepada murid-muridnya, kamu sekalian adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, Injil ini, peristiwa besar ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Yesus memerintahkan apa? Katanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, kenapa kita harus menjadi pengikut Yesus? Karena kita harus mengikuti Dia yang hidup. Jangan mengikuti dia yang di kuburan. Bagaimana mungkin kita ingin menuju kepada hidup yang kekal, tapi yang kita ikuti orang di kuburan, begitu Morena. Walaupun itu sakit mungkin ya Morena ya, pernyataan itu mungkin agak sedikit kasar, tapi itu benar. Coba sekarang saya tanya, benarkah Morena pengikut orang mati di kuburan? Nggak bisa jawab aku kalau itu bang. Soalnya kan aku ada yang mau tanya bang dari kemarin-kemarin. Cuma udah Berlari. turun. Bang. Oke, jawab dulu bang. Apa yang mau ditanya? Aku mau nanya, Apa? itu kan ada dibilang bapak di surga. Itu kan ada dibilang bapak di surga. Betul. Bapak yang dimaksud itu siapa sih bang? Baik. Pertanyaan yang bagus. Baik. Bapak di surga. Begini, Morena. Jadi, kata Bapak itu adalah panggilan kami kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Orang Islam, kalau orang Islam memanggil, menurut sudut pandang ya, Pencipta langit dan bumi, kalian panggil nama, ya Allah, begitu kan? Betul? Nah, sementara kalau kami panggil dia, menurut kami, karena kan beda kita. Menurut Anda Pencipta langit dan karena bumi itu beda-beda Allah. keyakinan kan. Ya, Terus karena beda keyakinan. cara pemanggilan. Oke. Tapi tentu itu bukan sosok yang sama. Ya. Iya. Nah, begini, di dalam iman kami panggil dia dengan panggilan Bapa yang di surga. Nah, Bapa bukan berarti dia punya anak, punya istri. Maksudnya bukan berarti dia punya istri. Nah itu yang aku perlu Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ini pertanyaan bagus. Ini. Kenapa dia dipanggil bapak? Pernah dengar istilah aku anak Indonesia sehat dan kuat? Pernah dengar? Iya. Nah, kalau kita anak Indonesia, berarti Indonesia punya istri nggak? Anak Indonesia berarti Indonesia punya istri nggak gitu? Emang Indonesia itu laki-laki apa perempuan? Nah, jadi begini, Morena. Iya kan? Jadi di dalam Bible itu ada bahasa-bahasa metafor atau bahasa-bahasa yang manusia. Begitu. Jadi kenapa kita panggil dia Bapak? Karena itu menghubungkan sebuah relationship, hubungan kedekatan. Makanya ada lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Itu. Jadi hubungan orang Kristen dengan Sang Pencipta langit dan bumi itu seperti seorang bapak dengan anak-anaknya. Sekarang saya tanya, Morena, Kalau bisa. naluri Kalau bisa, seorang bapak. aku jawab, oke? Oke, naluri seorang bapak mengasihi anaknya nggak?
Iya, tentu. Iya, Kalau Bapak seperti itu masih- juga. Seperti itu juga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Di dalam kekristenan, kita panggil Dia dengan Bapa di surga. Makanya orang Kristen sangat dekat dengan Tuhannya. Nah, sementara orang Islam itu adalah orang yang sangat kurang ajar. Kenapa saya katakan kurang ajar? Karena mereka panggil Tuhannya dipanggil namanya. Iya. Coba sekarang saya tanya. Begitu. Tidak, itu salah itu. Oke, Morena. Gini, Morena, kamu kan pasti punya bapak kan? Punya. Pernah nggak seumur-umur hidup kamu panggil namanya dia? Udin, pernah nggak kamu panggil gitu? Pernah? Wah, berarti kurang ajar. Aku bukan kurang ajar. Kenapa dibilang pernah? Gini. Siapa nama bapak kamu? Itu kan dibilang namanya kan? Itu kalau orang bertanya, Morena, inilah makanya kamu masih Islam. Itu orang bertanya, siapa nama bapakmu? Bukan itu. Pertanyaan, pernah nggak kamu address? Apa bahasa Indonesia yang address? Pernah nggak kamu panggil bapakmu dengan namanya? Contoh namanya Udin, Enggak. misal namanya Udin. Pernah nggak kamu bilang Udin? Pernah nggak kamu bilang gitu? Enggak, aku tetap panggilan ayah. Tidak. Iya. Tidak pernah, karena tidak sopan. Anda ini pangkatnya apa panggil saya nama? Karena itu hal yang tidak sopan. Nah, bayangkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi kalian panggil namanya Allah. Tidak sopan. Begitu. Nah, udah gitu, kalian adalah umat yang paling jauh dengan Tuhannya. Kenapa? Kalian panggilnya dengan suara yang keras-keras, bahkan pakai toa. Iya. Seperti itu. Jadi, kenapa kita panggil Bapak? Karena hubungan kedekatan. Seperti itu. Seperti seorang bapak dengan anaknya. Begitu. Pertanyaan Tapi selanjutnya. kan dibilang kan bapak di surga, berarti udah mati ya bapaknya ya? Kok bangkit lagi? Bangkitnya kapan itu? Bapak di surga udah mati. Ini gimana sih Morena ini? Begini Morena. Tadi kan Begini. bilang Begini Morena. Jadi Bapak di surga ingin menyelamatkan umat manusia. Ingin menunjukkan kepada manusia bagaimana cara hidup yang benar. Ingin menunjukkan kepada manusia jalan dan kebenaran, tuntunan hidup. Nah, bagaimana caranya? Maka Bapa di surga itu mengutus anaknya. Anak di sini bukan dalam pengertian bahwa dia itu adalah punya istri. Anak di sini seperti yang saya gambarkan tadi, hubungan. Seperti itu. Nah, Yesus dikatakan di dalam Bible, dia itu sebagai anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapak di surga itu kawin terus punya istri, seperti itu. apakah Nah, bapak yang dibilang bapak itu punya nama Bang Edis? satu-satu Morena, jangan kau bacakan. Morena, kamu ada yang ngechat kamu? Tanyakan sama dia begini. Tanyakan sama dia, ada yang ngechat. Kita pelan-pelan ya supaya saya ajarkan sama kamu. Begini Morena. Jadi Bapak di surga mengutus anaknya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya dia akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dengan perantaraan anaknya ini, Bapa di surga ingin memimpin umat manusia. Dengan perantaraan Yesus, Bapa di surga ingin menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Makanya kita harus mirip dengan Yesus. Jadi setiap orang itu harus meneladani dia. Bagaimana kita hidup Tuhan dan kesolehan dengan tidak bercacat celah. Itu yang ditunjukkan. Sekalipun kita dianiaya, kita tidak membalas. Sekalipun orang mencelakai kita, kita tidak membalasnya. Lalu apa upahnya? Maka kita akan dibangkitkan dan masuk kepada hidup yang kekal seperti yang terjadi kepada Yesus. Jadi ketika Yesus setia kepada Bapa di surga, dia taat sekalipun dia dianiaya, bahkan dia sampai disalibkan, dia tidak melawan. Dia tetap hidup dalam kesolehan dan ketaatan. Dia tidak menyakiti manusia. Maka Bapa di surga mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga Yesus diberikan kuasa baik di surga dan di bumi. Makanya dia memerintah. Untuk kedatangan yang kedua kalinya, dia akan memerintah di bumi untuk selama-lamanya. Nah, sekarang begini. Sekarang, Morena, kamu sebagai muslim, kenapa kamu lebih senang ngikut orang mati di kuburan? Kenapa kamu tidak membuka dirimu untuk mengikut Yesus yang hidup?
Apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya yang menuntun seseorang itu hanyalah Tuhan Yesus. Jangan Muhammad. Kamu kan telah membuat dirimu dituntun, dipimpin oleh Muhammad. Makanya alamatmu sama seperti alamatnya Muhammad. Sementara kami ke Kristen, alamat kami sama seperti alamat Yesus, yaitu kepada surga. Sementara alamatnya Muhammad di neraka. Menurut Al-Quran, orang Muslim itu wajib masuk neraka. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak dengar suaramu. Gimana bang? Ngelek. Menurut Al-Quran, umat Islam itu alamatnya itu adalah neraka. Kenapa dibilang begitu? Karena di dalam surat Maryam ayat yang ke-71 dikatakan, sesungguhnya kamu sekalian itu wajib mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Coba buka surat Maryam ayat 71. Ada Al-Quran di situ? Ada, tapi aku lagi head. Nah, kan? Tidak ada dalam Al-Quran itu kalau lagi head tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau kami dalam Islam nggak boleh. Begini Morena, ada satu hal yang salah di dalam atau kebiasaan yang salah dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu memperlakukan Al-Quran dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Quran itu menjadi barang suci yang tidak diketahui isinya. Ketika umat muslim membaca Al-Quran, umat muslim menganggap itu buku sempurna, buku suci. Bacanya harus begini dengan tajwid. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Tidak tahu juga. Nah, ini satu kritik ini kepada umat muslim. Ini nggak salah loh Morena. Saya bilang begini, umat Islam seperti sebuah mantra yang kalau dibunyikan maka akan menimbulkan pahala, akan menimbulkan hati yang tapi tidak tahu apa isinya. Ini kesalahan umat Islam memperlakukan Al-Quran. Padahal kalau kita membaca Al-Quran harusnya supaya kita tahu isinya, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kalau kalian membaca huruf-huruf Arab tapi tidak tahu artinya, pelajaran apa yang kalian ambil? Betul? Betul? Udah berapa kali? Udah. Nanti habis ini, nanti pasti banyak lagi yang inbox kamu Morena. Iya. Kenapa kau hadapi itu katanya? Tapi begini Morena, ketika kamu diskusi dengan saya, adakah saya menghujat agama Islam? Itu kan ngomongin Muhammad kan, kayak gitu. Bukan. Ketika kamu diskusi dengan saya ini, adakah saya menghujat agama Islam? Lah menurut orang ini kayak mana? Aku dihujat lo habis-habisan sampai 2 hari. Ya itulah makanya saya bilang, karena umat muslim itu tidak biasa mempertanyakan agamanya. Umat muslim itu seperti orang yang disuruh minum pil, nggak tahu apa, pokoknya telan. Jadi yang kalian sembah itu Bapak di surga apa Yesus, itu beda ya? Baik, disembah itu diapain sih? Apa pengertian sembah itu? Lah, yang tahu kan cuman kalian orang disembah, begini, atau sembah baik. apa ibadah Ya, gitu kan. jadi banyak orang tidak tahu apa artinya ibadah, Morena. Ibadah itu berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya itu adalah abdu. Artinya hamba. Dari huruf ain, ba, kemudian huruf dal. Maknanya adalah hamba. Abdu itu artinya hamba. Nah, pertanyaannya sekarang, kepada siapa saya menghambakan diri? Kepada Bapa di surga. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Bapa di surga? Dengan menghambakan diri kepada Yesus, anaknya. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Yesus? Dengan menghambakan diri kepada Roh Kudus. Sekarang begini, kita ini kan tidak melihat Bapa di surga. Kita tidak melihat Yesus. Nggak ketemu. Nah, di dalam kekristenan ada yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus. Nah, ketika Roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka Roh Tuhan itulah yang akan mengontrol seseorang tersebut. Nah, kita mengabdikan diri nih kepadanya. Kita menjadi hamba daripada Roh Kudus itu. Kita turuti kemauan Roh Kudus itu. Untuk apa? Untuk mengasihi manusia, untuk berbuat baik,
untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika kita mengambakan diri, mengabdi, beribadah kepada Roh Kudus, itu sejatinya kita beribadah kepada Bapa di Ngelek, surga. ngelek bang, ngelek, ngelek. Ngelek. Ya, makanya begini. Saya mengerti Morena, kamu mungkin banyak membacakan komentar, kamu tidak mendengar saya. Tapi begini teman-teman, percayalah teman-teman, kalau Morena tidak dengar, yang Ngelek dengar loh. itu penonton. Jadi kalian jangan terlalu ini. Kalau Morena dia sibuk membaca komentar, ada orang nonton di bawah, mereka dengar. Gitu. Nggak, Jadi nggak maksud sibuk maksud baca saya begini komentar, Morena. nampak pun. Maksud saya begini, Pakai naik. kepada pertanyaanmu tadi, kepada siapa kamu beribadah? Kepada Bang, beneran kepada ngelek, Bapa atau ngelek. kepada Yesus? Gimana? Ngelek loh, beneran. Oh, nggak ngelek. Nggak ngelek kok, Ngelek. normal kok. Nggak ada ngelek-ngelek. Ah, kamu Ih, nggak alasan percaya, saja. astagfirullah. Jangan astagfirullah, Ngelek kok, di dalam beneran, agama ngelek, Islam boleh ngelek. berbohong loh. Morena, di dalam agama Islam Suaranya itu, lengket-lengket, coba tanya sama penonton. dalam agama Islam tuh boleh bohong Morena. Boleh berdusta. Nggak bohong, ngelek, beneran, ngelek. Tadi Ngelek sekarang apanya? Suaranya kayak ayam, weh, kayak ayam bekokok. Ya, itulah teman-teman ya, karena dia masih menjadi pengikut Muhammad. Makanya kan saya sudah pernah bilang, kenapa saya itu lebih banyak Sekarang udah aman. Kenapa saya lebih banyak menjelaskan Al-Quran, lebih banyak menjelaskan Muhammad? Karena begini, di dalam pengalaman saya memberitakan Injil, yang menjadi penghalang seseorang menerima Injil itu adalah Muhammad dan Allah. Begitu. Jadi kalau seseorang sudah meninggalkan Allah dan Muhammad, maka pintu hatinya akan terbuka kepada kebenaran. Begitu. Nah, makanya saya beritakan kepada kamu Morena, kalau kamu Islam, kamu itu hidup di dalam kontrolnya Allah dan Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad lah yang mengendalikan kamu. Nah, sementara kalau kamu masuk Kristen, maka kamu akan hidup di bawah kontrolnya Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nah, saya pengen mengundang kamu untuk menjadikan Bapa, Yesus dan Roh Kudus sebagai penguasa kamu. Dan berhenti menjadikan Allah dan Muhammad sebagai penguasa hidupmu. Kalau kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai penguasa hidupmu, tidak dalam waktu yang lama lagi loh, nanti kamu akan ke Arab menciumi batu di sana. Iya. Bahkan bisa-bisa nanti kamu minum air kencing unta, seperti para pendahulu-pendahulu kamu yang sudah berangkat duluan ke sana. Ya, udah baca aku itu. Iya, dia nggak nyimak, saya tahu. Dia lagi bacain kolom komentar. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, Morena, Nggak gitu ya. apa-apa sih di komentar. Gitu ya, Morena ya. Saya harap kamu berhenti untuk mengikuti orang yang sudah mati di kuburan. Janganlah kau serahkan hidupmu dipimpin oleh mayat di dalam kubur, yaitu Muhammad, tetapi serahkanlah hidupmu dipimpin oleh Yesus yang hidup. Saya rasa itu saja pesan saya kepada kamu Morena. Suatu saat nanti kamu akan mengerti perkataan saya. Gitu aja ya. Oke bang. Oke, Makasih, Bang. oke. Sama-sama Morena. Saya turunkan ya. Semoga kiranya Morena mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Ya. Oke teman-teman, begitulah videonya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Nyalakan juga loncengnya teman-teman. Berikan like-nya, komentar kalian itu sangat penting di video ini. Salam kasih dari terang dunia.